Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyillah. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah jami'an ayuhan netizen. Kali ini kita mau melaunching ya satu buah Al-Quran. Apa itu Al-Qurannya? Kita baru launching dari beberapa tahun, Mas. Beberapa tahun? Ya, dari tahun 2020 ya, baru kecetak tahun 2022 bulan Juni. Jadi itu tahun 2020 nya sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Itu baru proses perancangan, terus nanti ada jeda beberapa bulan karena ada yang harus dikerjakan dan ada masalah teknis, jadi harus ditunda beberapa bulan lagi baru bisa ngerjakan lagi. Jadi ini sebenarnya apa ya, konsepnya itu dulu itu hanya sebagai 18 baris terjemah biasa. Tapi karena melihat kondisi pasar itu ada yang lebih menarik, semakin berkembang ya. Akhirnya kita punya terobosan baru dan beberapa ide-ide dari teman-teman juga akhirnya dituangkan dalam sebuah Al-Quran yang saya pegang ini. Nah, namanya dan ditunjukkan ke pemirsa ini, Mas. Oke, ini ada Al-Quran terjemah 18 baris, ukurannya ada A5 ya, A5 tanggung, dan namanya adalah At-Tadabbur. Iya, kita pemirsa bisa perhatikan tampilannya ya. Agak deket Mas lagi, Mas, biar pemirsa ini nggak penasaran ya. Ini dia, ini tampilannya ada estetiknya, Mas. Model-model seperti kayu jati gitu, Mas. Nusantara banget kata teman-teman ini. Betul, badik-badiknya juga ya. Nah, ini itu dari sisi tampilan, Mas ya. Karena sebelumnya kita sudah menerbitkan ini kan, Mas ya, At-Tadarrus. Ini konsep, berapa tahun yang lalu ya? Ini konsep awalnya itu tahun 2019 awal ini ya, terus kecetak tahun 2019 akhir. Kita launching pertama kali adalah Quran At-Tadarus. Nah, kalau yang ini tanpa terjemah, nah bisa dicermati dan videonya sudah banyak di YouTube kita ya, bisa dilihat reviewnya. Nah, kalau yang ini kita tunjukkan bagian dalamnya, Mas. Oke, yang ini kita ada terjemah dan panduan menghafal juga. Untuk panduan menghafal di sebelah samping bawah dekat bawah atasnya indeks nama surah. Dan ini ada beberapa kelebihan, salah satunya ada tafsir dan juga tadabbur dari beberapa ayat di sini. Jadi ini Quran benar-benar komplit banget, Mas, untuk dipelajari dari segi tadabbur, tafsir, dan juga terjemah. Ya, jadi sesuai namanya. Kalau sebelumnya kita kasih nama At-Tadarus ya, yang kita tahu tentunya yang namanya tadarus itu adalah melafadzkan Al-Quran. Meskipun kalau kita baca kitab-kitab hadits yang namanya tadarus itu sebetulnya juga memahami maknanya sebetulnya. Nah, tapi yang namanya bahasa itu kemudian terjadi distorsi makna, sehingga bergeser. Yang namanya tadarus itu artinya hanya membaca Al-Quran saja. Nah, yang ini At-Tadabbur artinya adalah memahami, mentadaburi Al-Quran. Makanya kita cantumkan terjemahannya. Jadi ada banyak keistimewaan kan, Mas ya? Oh, banyak. Ini salah satunya juga tetap kita selalu kompeten dalam al-waqfu wal ibtida. Wah, iya, betul. Dan al-waqfu wal ibtidanya ini insya Allah ini standar Depak. Karena dulu Depak katanya nggak punya standar. Sekarang dikasih standar. Jadi ketika mengurus tahsih kemarin dari Depak itu sudah ada keterangan ibtidah untuk standar Depak. Jadi kita pakai standar Depak. Jadi di tahsihnya sudah berbunyi begitu, Mas ya, di Al-Quran ini ya. Jadi untuk tahun 2022 awal ini Depak ada merevisi beberapa bagian di Quran. Salah satunya tentang arti nama surah Al-Baqarah itu ada diganti jadi
pemenggalan saja sih, tapi maknanya tetap sama. Jadi hanya sapi saja. Iya. Kalau sebelumnya ya kita buka dulu yang tadarus ini kan terbitan tahun 2019. Kita lihat. Jadi di sini nama Al-Baqarah itu kita masih artikan sapi betina. Tapi di At-Tadabbur kita sudah ganti pakai hanya sapi saja, pakai punyanya Depak. Nah, jadi memang sama Depak sudah diganti pemaknaannya. Tapi ya itu kita tidak usah risau ya. Itu bukan berarti Al-Qur'annya berubah. Nah, Al-Qur'annya tetap ada lagi maknanya saja, betul. Karena juga kita tahu orang Arab itu secara bahasa Arab kadang yang kita tahu kan kalau kata dengan ada tak marbutohnya itu berarti cewek kan biasanya begitu ya. Padahal tidak selalu begitu orang Arab itu. Contoh, kalau kita mungkin tahunya Fatimah itu kan ada tak marbutohnya cewek begitu ya. Padahal yang kita tahu salah satu karyawannya Sayyidah Khadijah yang disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad ke Syam ya untuk berdagang itu namanya Maisarah. Ya, padahal itu laki-laki. Ya, gitu. Maka dari itu kata Al-Baqarah dimaknai dengan sapi saja itu tidak masalah. Gitu ya. Sama ada surat yang lain yang maknanya diganti, Mas, mungkin ini di surah ke-58 surah Al-Mujadalah. Ya, Al-Mujadalah. Pemirsa mungkin sudah tahu artinya? Ada yang tahu? Al-Mujadalah dari yang wanita yang menggugat menjadi menggugat saja. Tapi intinya tetap menggugat atau gugatan. Ya, jidal ya. Tak tahulah arti kata jidal itu ya, debat artinya. Lah, artinya ya pemaknaan yang berubah sama Depak. Yang merubah Depak loh ya, bukan kita loh ya. Bukan Alfa sama asli dari Depak. Jadi tenang. Makanya di sini juga ada update rosemnya. Iya, update rosem ada 180 poin dulu. Tapi ketika masuk ke 2022 kemarin bulan Februari itu kemarin taksih yang terakhir itu ada penambahan sekitar 5 kalau enggak 6 perubahan lagi, Mas. Oh, ada tambahan. Ada tambahan lagi. Berarti kurang lebih ada 190-an lah ya. Iya, salah satunya itu ya nama surah juga. Terus nama nama surah yang bagian atas dulu penulisannya kan pakai alif, sekarang pakai berdiri. Contohnya surat Al-Kafirun. Al-Imran sama Al-Imran juga. Ali Imran. Al-Kafirun, Ibrahim juga. Ibrahim. An-Nazi'at, Al-Adiyat dan lain sebagainya. Ada yang lain juga. Ya, banyak itu ya. Karena itu ya lagi-lagi untuk penjelasannya pernah ya, kami Alfa Syam datang ke Jakarta sana ketemu dengan tim LPMQ dijelaskan bahwa perubahan yang ada 190 poin itu sebetulnya bukan perubahan Al-Qur'an loh ya, tapi perubahan cara penulisannya, rosemnya. Kalau bunyinya masih sama. Jadi apa yang kita baca hari ini Al-Qur'an ya, itu sama dengan bunyinya ketika di zamannya Rasulullah. Begitu loh ya. Jadi jangan salah, bukan Al-Qur'annya yang berubah. Nah, itu kelebihannya tadi ya, sudah ada hafalannya, ada tafsir tadaburnya, kemudian ada apalagi tadi Mas Yo, ada hafalan sudah tadi, ada perubahan update ya, update penulisan rosem, ada update terjemahan Al-Qur'an juga ada update-nya, terjemahan ya. Terjemahan itu ada update-nya. Jangan kadang-kadang yang viral di Google itu ya, di media sosial itu Al-Maidah 51. Ya. Nah, itu pasti 50 juga, 50 51, Mas. Oh iya. Iya, 50 sama 51 sepaket itu. Sepaket ya. Itu terus kalau dimaknai teman setia berarti oh ini Al-Qur'an yang palsu ya. Yang nah itu sebetulnya framing media saja ya, jangan salah ya. Kalau pemirsa sudah belajar ulumul Quran, insya Allah tidak kaget dengan makna itu ya, tidak kaget dengan perubahan-perubahan pemaknaan. Baik, itu kelebihannya tadi sudah. Mungkin ada kelebihan lagi, sebetulnya ada lagi Mas. Ya kita bandingkan, kita tunjukkan Mas, agak dekat Mas. Nah kita bandingkan, pemirsa bisa mencermati apa bedanya. Yang sangat mencolok kelihatan sebetulnya. Ada warna apa ini? Ada warna awal ayat. Iya, nah, blok awal ayat. Nah, kalau di tadarus belum ada.
Nah, kenapa ada blok awal ayat? Jadi ada hafalannya ini. Ada hafalannya di bawah sini. Jadi ini komplit sekali. Komplit sekali. Ada Al-Qur'annya, ada terjemahnya, ada tafsir dan tadabbur dan asbabun nuzul juga itu. Ya, komplit ini. Ada, terus ada hafalannya. Nah, jadi tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, tapi juga menghafal. Tadabbur. Nah, soal harganya mungkin pemirsa ini perlu tahu harganya. Kalau harga ini kan kemarin baru launching. Baru launching. Jadi untuk harga nanti bisa disertakan link deskripsi. Oh gitu saja ya. Karena itu nanti mempengaruhi dari pengambilan besar, skala besar, bisa mengambilan skala kecil, atau mungkin ke langsung konsumen. Jadi itu beda-beda. Jadi nanti kalau disebutkan nanti salah paham. Gitu ya. Nanti kita yang disalahkan. Ya, sudah. Nanti. Siap. Yang pasti harganya itu lebih murah daripada pada umumnya Al-Qur'an. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Seperti ini. Nah, di tahun seperti ini karena harga kertas itu Masya Allah luar biasa. Sehari 10.000. Nah, itu dia. Untuk KPP Mas, ini kan pakai kertas KPP. Jadi perbedaannya KPP sama apa namanya HVS putih itu ini lebih ringan dan lebih jelas kalau dibaca. Lebih jelas kualitas cetakannya. Iya. Nah, jadi itu tadi ya cluenya, harganya lebih murah daripada pada umumnya Al-Qur'an. Lebih juga jumlah halamannya kan kita lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Ya, karena 18 baris. Kalau biasanya 15 baris. Dan jangan begini ya, ada satu stereotip yang perlu ini diluruskan Mas ya. Ya apa namanya? Di antara cara menghafal Al-Qur'an itu adalah dengan Al-Qur'an yang 15 baris saja. Enggak selalu. Enggak selalu kan? Enggak selalu, karena menghafal Quran tuh kalau bisa itu di semua baris menurut saya. Iya. Jadi ketika ditanya ini gini loh, ini pakai yang mana? Nah, jangan tanya baris tapi suratnya saja. Nah, itu jadi lebih spesifik. Betul. Memang kan begini, kalau kita melihat metode-metode hafalan dari banyak ulama itu kan metodenya adalah kita mengimajinasikan atau memvisualisasikan. Nah, kemudian pada umumnya orang itu terjebak. Oh, saya memvisualisasikannya 15 baris, akhirnya nggak mau yang 18 baris. Padahal kalau kita itu memang betul-betul hafal tanpa memvisualisasikan, kita pakai Al-Qur'an yang berapa baris pun hafal. Karena yang dihafalkan surahnya. Nah, bunyinya yang kita hafalkan dan juga kenangan-kenangan tentang ayat-ayat tersebut. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Mungkin sepertinya ada kelebihan yang lain, Mas. Ya, ini dilengkapi dengan hadis dan untuk bisa untuk wakaf, karena di sini sudah ada keterangan halaman untuk wakafnya atau hadiah. Jadi bisa untuk ke musola, masjid, wakaf, untuk apa teman-teman hafiz juga yang membutuhkan juga bisa. Betul. Jadi kalau nanti ada skala besar untuk hafiz atau pondok, mungkin ada potongan tersendiri dari pihak marketingnya. Nanti deskripsi saja, karena ini barusan launching kemarin soalnya. Iya. Dan sebenarnya ada kelebihan lagi Mas di bagian appendix. Nah, kalau di Asmaul Husnanya ini di tadarus ya masih warnanya kurang begitu meriah. Kalau di tadabbur Asmaul Husnanya meriah. Kita tunjukkan Mas. Nah, Asmaul Husnanya meriah. Ada 100 ya. Kok ada 100 Mas? Kok bukan 99? Ya karena kebanyakan orang itu hafalnya yang 99. Padahal sifat Allah itu banyak. Kemudian ada kelebihan lagi Mas di bagian appendix. Ya, di bagian appendix ini perlu ditunjukkan. Kenapa begitu? Karena kita menerbitkan Al-Qur'an tidak hanya menerbitkan Al-Qur'an, tapi juga menerbitkan ilmu ya. Ilmu yang mungkin belum kita dapatkan dari Google ya, dan dari Al-Qur'an yang mungkin kita sudah pernah lihat, pernah kita baca ya. Nah, kelebihannya ada di appendixnya adalah kita mencantumkan doa khatam Al-Qur'an yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi kita cantumkan itu ya yang ada di kitab At-Tibyan. Nah, ini dia. Mungkin agak berbeda dengan doa khatam yang pada umumnya ya. Jangan salah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menstandarisasikan doa khatam Al-Qur'an ya. Makanya kita bebas mau membaca doa apa saja ketika khatam Al-Qur'an kita baca. Nah, kita kasih yang dari Imam An-Nawawi. Kemudian kelebihannya Mas, ada appendix tentang apa lagi? Ini banyak sekali Mas kalau saya baca ini. Ada etika Al-Qur'an juga. Untuk etika doa zikir pagi petang sama puasa sunnah. Puasa sunnah. Ini
komplit sekali ya Mas. Ini ada juga panduan untuk menghafal juga. Nah, ini untuk panduannya seperti ini. Jadi untuk Quran ini sudah dilengkapi dengan panduan mulai dari beberapa poinnya. Nah, jadi ini gunanya centang ini, nanti ikuti panduan itu. Panduannya ada di belakang, ya, bisa di. Jadi kalau di depan, kok nggak ada panduan? Wah, ini gimana ini? Ini maksudnya apa? Jangan khawatir, karena panduannya ada di belakang. Di belakang. Dan yang perlu tahu bahwa At-Tadarus ini panduan yang kita cantumkan di bagian appendix itu adalah tentang sholat sunnah, ya. Ini ya, sholat sunnah, kelihatan? Sholat sunnah ya, sholat sunnah witir, kemudian sholat sunnah qiyamul lail dan lain sebagainya, sholat duha. Nah, kalau di sini adalah puasa sunnah. Maka kita bilang ini adalah generasi pertama, ini generasi selanjutnya atau next generation. Jadi lebih komplit lagi. Dan jangan heran, kami juga menerbitkan lagi masih banyak ya Mas ya. Ada nama-nama apa Mas? Mungkin yang ini spill aja dulu. Lagi dikerjakan, masih diproses itu. Ada sekitar berapa ya, 2. Yang 2 itu kemungkinan bisa jadi insya Allah tahun ini. Nanti ada Al-Quran Tarbiyah, tapi yang Tarbiyah ini agak spesial Mas. Jadi spesialnya itu tidak dijual bebas di pasaran, harus inden atau mungkin bisa pesan, karena ini modelnya itu semi custom. Jadi ini kelebihannya banyak sekali untuk teman-teman atau pemirsa yang belajar tentang Quran, terus mencari arti Quran di arti pendidikan di dalam Quran. Jadi semua ilmu pendidikan juga ada di Quran, itu di Quran Tarbiyah. Quran Tarbiyah, tahu ya arti kata tarbiyah ya, pendidikan. Jadi itu enggak dijual bebas. Bukan karena Quran itu palsu atau bukan, karena itu emang eksklusif. Jadi ada beberapa penerbit yang memang eksklusif, jadi tidak dijual di pasaran, tapi hanya dijual individu langsung ke konsumen. Jadi kita memberikan harga juga kan, tidak melewati toko dan lain-lain, kan kadang kan sama toko di markup gitu. Nah ini enggak, jadi kita langsung ke konsumennya. Jadi bisa lebih murah lah ya harganya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah lebih murah. Terus ada lagi Al-Munajat, betul. Al-Munajat itu lebih fleksibel, mirip sama Tarbiyah, tapi insya Allah itu dijual bebas. Maksudnya dijual bebas itu kita apa ya, kayak cetak ya, kayak Quran yang lainnya. Reguler lah ya penjualannya. Ya, bukan yang seperti Tarbiyah. Kalau Tarbiyah itu emang berdiri sendiri. Gitu. Dan ini akan launching lagi beberapa yang masih di itu ya Mas, apa namanya, disusun lagi. Ya, ini contohnya ini bisa dilihat. Ini namanya Quran Al-Wasatiyah. Nah, seperti apa? Ya rahasia dulu. Masih coming soon. Ya, karena ini sudah 3 juz. Kita nyusunnya sudah sampai 4 juz ya, sudah 4 juz. Insya Allah ya 1 bulan lah. Insya Allah segera selesai, kemudian diproses sama pracetak dan lain sebagainya. Quran Al-Wasatiyah, apa itu? Ya, rahasia. Yang pasti bagus sekali dari sisi kontennya ya. Baik, begitu Al-Quran At-Tadarus dan At-Tadabbur ya, kita sudah tunjukkan kelebihannya dari sisi apa, tampilannya, desain, isi dan beberapa pilihan hafalannya juga, atau mungkin ininya apa namanya, fitur-fiturnya. Jadi memang lagi-lagi ini generasi pertama, ini generasi kedua. Jadi ini adalah pengembangan dari At-Tadarus ya. Tapi jadi lebih komplit. Ini ada awal ayatnya, kalau ini tidak ada ya. Awal ayat itu memang penting untuk hafalan. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kalau penasaran, kepengen segera membeli, bisa datang ke kantor kami yang baru. Nah, kita mau pindahan ini kantor yang katanya mau pindahan itu. Saya kurang paham Mas. Ya, jadi kita mau pindahan ke kantornya itu tetap di Surabaya. Kalau dulu kan kita di Sidoarjo. Nah, sekarang kita pindah ke daerah Gunung Anyar dekat kampus UPN. Silakan datang untuk belanja Al-Quran kita. Ada banyak ya. Ada Al-Qiraah, ada Ummahat, ada yang baru itu Sofia. Ya kan, ada banyak ya. At-Tafsil juga. Ada yang gede.
Oh iya, kita mau cetak yang 18 baris. Kan kapan hari kita pernah bikin kita saya sama Mas Agus bikin video tentang Al-Qur'an yang per kata. Itu kan ukurannya masih kecil. Nah, sekarang kita cetak yang ukuran besar, ukuran A4 ya, yang jadi 2 kali lipatnya ukuran ini ya, lebih gede daripada yang ini. Nah, itu belanja macam-macam ya, silakan datang ke kantor kami atau bisa kunjungi marketplace kami untuk milih-milih. Silakan, semoga kita semakin dekat dengan Al-Qur'an dan semakin disayang sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyuhibballahu wa rasuluhu falyaqra fil mushaf. Siapa yang senang kalau dicintai sama Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf Al-Qur'an. Nah, mushaf Al-Qur'an itu apa? Ya ini, mushaf Al-Qur'an ya. Kalau di zaman Rasul tidak hanya kertas ya, ada dengan pelepah kurma, dengan tulang juga, kemudian dengan samak kulit yang disamak itu ditulis Al-Qur'an. Itu namanya mushaf. Nah, ini juga mushaf gitu lah. Nah, jadi yang dimaksud Rasulullah kita membaca Al-Qur'an di mushaf itu adalah Al-Qur'an yang tertulis gitu ya. Nah, ini kita baca Al-Qur'annya. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.